Kita langsung menuju ruang sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang saat ini sedang dalam tahapan rekapitulasi berjenjang penghitungan suara Pilkada serentak 2024, di mana dimulai dari tingkat TPS dari masing-masing daerah pada tanggal 27 November Rabu lalu. Setelah pemungutan suara selesai pukul 13 atau pukul 1 siang, penghitungan suara dimulai di masing-masing TPS hingga ke jenjang kecamatan, kabupaten kota, dan juga provinsi, dan berujung pada rapat pleno di KPU RI nantinya. Kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, untuk mengetahui bagaimana proses rekapitulasi di KPU RI saat ini. Selamat siang, Triksi. Ya, selamat siang Ihsan. Triksi, sedang apa yang dilakukan KPU RI di sana saat ini? Ya, tadi seusai press conference memang dari anggota KPU maupun juga dari pimpinan KPU ini mengajak media untuk melihat bagaimana si rekap ataupun juga data-data rekapitulasi dari berbagai daerah ini masuk ke dalam data-data yang ada di ruang sidang utama di KPU Pusat. Jadi kalau kita lihat di layar kaca, Ihsan dan juga saudara, ini cukup banyak sekali monitor-monitor dan juga beberapa tim yang memang memantau bagaimana hasil yang sudah dihitung di berbagai daerah seperti provinsi, seperti kabupaten. Ini masuk ke dalam sistem Sirekap karena memang masih menggunakan Sirekap dalam penghitungan hasil suara. Dan dari sinilah tadi disampaikan juga dalam press conference, setidaknya sudah ada beberapa daerah yang mencapai 97% suara yang masuk ke pusat, lalu kemudian juga ada yang sudah 98%, dan memang ada beberapa daerah yang sudah selesai penghitungan yakni sampai 100% suara. Jadi memang sudah dikirimkan untuk formulir C-nya ke dalam KPU Pusat untuk kemudian nanti hasilnya dilihat dan juga dihitung secara bersama-sama. Apakah ada kesalahan atau tidak, ataupun juga memang data-data tersebut ini nantinya sudah bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat. Karena memang yang tadi dijanjikan ataupun juga yang menjadi komitmen dari Komisi Pemilihan Umum adalah bagaimana penghitungan ini semuanya terbuka dan juga bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung. Jadi data-data yang memang diupload ataupun juga diunggah ke website Sirekap ini juga bisa langsung di-download oleh masyarakat secara umum untuk bisa melihat hasil dari hitungan suara-suara di setiap TPS. Jadi sebenarnya kalau kita melihat lagi pada saat penghitungan suara Pilpres pada waktu Februari setelah pemilu Februari lalu, Ihsan dan juga saudara, ini sebenarnya tidak berbeda jauh. Jadi masyarakat bisa mengunggah data-data yang diupload, lalu kemudian juga bisa melihat secara langsung berapa suara yang terpilih, berapa suara tidak sah, ataupun juga suara yang tidak mendapatkan suara yang lebih dari TPS-TPS yang memang sudah menyelenggarakan dan juga sudah mengupload formulir C tersebut. Nah, ini juga sama seperti di Pilpres waktu itu. Jadi untuk penghitungannya ini bisa dilihat secara langsung baik dari pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur, lalu kemudian juga dari bupati, kemudian juga wakil bupati maupun juga kepala daerah lainnya. Nah, ini untuk menghindari adanya ketidaksesuaian ataupun juga adanya data-data yang salah dari KPPS menuju ke pusat ini. Jadi memang ada alur-alur yang diterapkan di beberapa skema ataupun juga sistem untuk kemudian nantinya bisa dicek kembali apakah datanya sudah sesuai, apakah datanya ini tidak ada yang berbeda, dan juga dipastikan bahwa memang data tersebut itu sesuai dengan apa yang hasil dari penghitungan di TPS. Nah, jadi memang Ihsan dan juga saudara, ini yang kemudian menjadi komitmen dari Komisi Pemilihan Umum untuk bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat
seperti apa salinan PDF-nya, hasil dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, ataupun juga wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini yang bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat, bisa dipantau secara langsung oleh masyarakat untuk melihat bagaimana hasil ataupun juga proses penghitungan sampai saat ini. Ihsan. Triksi, KPU RI memberikan rentang waktu 20 hari terhitung dari tanggal 27 November lalu hingga 16 Desember mendatang. Namun dari data yang masuk hingga saat ini, apakah memungkinkan pengumuman hasil dari Pilkada serentak 2024 ini berlangsung lebih cepat, lebih awal begitu, Triksi? Tadi kalau berangkat dari apa yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada saat press conference, Ihsan dan juga saudara, bagaimana dari hasil penghitungan tadi setidaknya sudah ada sudah ada yang 97%, bahkan ada yang 98%, dan ada beberapa daerah yang disebutkan ataupun juga beberapa provinsi yang sudah 100%. Nah, tapi memang secara rata-rata nasional dikatakan dari pantauannya ada yang sudah di atas 97 atau sekarang sudah di 98%. Nampaknya ini menjadi optimis dari Komisi Pemilihan Umum bahwa hasilnya ini bisa dikumpulkan tepat waktu dan mungkin juga bisa disampaikan sebelum deadline. Tapi tentu kembali lagi Ihsan dan juga saudara, bagaimana data-data yang masuk dan juga sudah diunggah oleh KPPS ini harus terlebih dahulu dilihat secara detail dan juga secara rinci untuk meminimalisasi adanya kesalahan ataupun juga perbedaan data. Nah, melihat juga bagaimana ada beberapa daerah yang harus melakukan pemungutan suara ulang ataupun juga pemungutan suara ulang, PSL, PSU, lalu kemudian juga ada PSS yang harus dilakukan di beberapa daerah. Tadi disampaikan totalnya itu ada 44 kabupaten kota dan juga 22 provinsi. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 287 TPS dengan jumlah pemilih secara keseluruhan ada 132.286 orang yang harus melakukan pemilihan lagi. Jadi entah dari beberapa daerah yang disampaikan tadi ada yang mengalami bencana, lalu kemudian juga ada beberapa juga yang dikatakan mengalami kendala, sehingga inilah yang kemudian harus dipantau juga Ihsan dan juga saudara bagaimana penyelenggaraan PSU, PSL dan juga PSS ini bisa terlaksana dengan baik untuk kemudian nanti datanya pun segera dikumpulkan ataupun juga dihitung dengan cermat dan teliti dan nanti masuk ke dalam data pusat di Komisi Pemilihan Umum. Nah, inilah nanti baru ketika memang sudah dirasa siap semuanya, baru nanti masyarakat bisa melihat secara jelas dan juga secara transparan bagaimana hasilnya sudah 100% dan bisa diumumkan secara langsung siapa-siapa saja pasangan calon yang memang unggul yang bisa ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum mendapatkan suara terbanyak dan mendapatkan kepercayaan untuk memimpin daerahnya masing-masing yang sudah ditetapkan. Ihsan. Triksi, 287 TPS yang terbagi di 44 kabupaten kota dan 22 provinsi ini akan menggelar pemilihan ulang, susulan ataupun lanjutan. Kapan akan dilaksanakan? Tadi memang tidak disampaikan secara detail kapan kemudian pemilihan umum secara ulang, susulan maupun juga lanjutan ini akan dilaksanakan. Tapi yang jelas secara logistik segera dipenuhi ataupun juga secara tempat-tempat yang di TPS ini segera disiapkan untuk kemudian bisa diselenggarakan secara langsung. Nah, kalau kita melihat dari data-data ini tadi dikatakan memang beberapa daerah sudah menetapkan ataupun juga daerah-daerah yang sudah mempersiapkan untuk kemudian bisa melakukan pemilihan ulang.
Tapi ada beberapa daerah juga yang harus menunggu terlebih dahulu untuk persiapan secara keseluruhan. Baik dari logistik tadi yang dikatakan maupun juga dari TPS-TPS yang harus dibangun kembali ataupun juga yang harus disesuaikan sosialisasinya untuk kemudian masyarakat ini bisa datang dan juga memberikan hak pilihnya terhadap kepala daerah yang memang belum sempat dilakukan pada tanggal 27 November kemarin. Jadi ini juga yang harus dicermati tentu saja Ihsan dan juga saudara bagi KPU daerah untuk bisa memastikan secara benar bagaimana daerah-daerah yang tadi sudah disebutkan oleh anggota KPU dalam press conference ini bisa menyelenggarakan secara lancar dan juga secara teliti tentu saja karena ini dikatakan adalah susulan kemudian ada yang juga lanjutan ataupun juga PSS sehingga tentu harus dipastikan dari segi keamanan suara kemudian harus dipastikan dari segi logistik. Surat suaranya, termasuk juga yang harus dipastikan adalah bagaimana berjalannya pemilihan tersebut. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang kemudian mengganggu gugat ataupun juga pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan untuk menggagalkan ataupun juga memainkan baik dari pihak-pihak. Baik, terima kasih Triksi Valencia langsung dari KPU Republik Indonesia. Yang juga tak kalah penting adalah santunan yang akan diberikan oleh KPU kepada petugas ad hoc petugas KPPS yang sakit, kecelakaan maupun meninggal dunia dipastikan akan diberikan santunan oleh KPU RI. Saudara kami tutup Breaking News Kompas TV sampai di sini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.